Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1813. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Aku benar-benar membiarkan anak ini menerobos, maka aku pasti akan mendapat masalah, kata Kaisar Simei. Pada saat ini jejak ketakutan muncul di hati Kaisar Simei. Dia merasa bahwa jika Qin Chen dibiarkan menerobos, maka rencananya selama ratusan juta tahun mungkin akan gagal. Ini adalah intuisi naluriah yang berasal dari kekuatan Kaisar Agungnya. Untuk pertama kalinya dia, seorang Kaisar Agung yang kuat, benar-benar takut pada ahli transenden tingkat 3. Takut bahwa dia akan tumbuh dewasa. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami dalam hidupnya. Bahkan ketika dia dijebak di sini oleh Jia Lu Mingju saat itu, dia tidak merasakan ketakutan seperti ini. Jalan surga sedang berjalan, hati Kaisar. Intuisiku tidak akan pernah salah, aku harus menghentikannya, kata Kaisar Simei, matanya terpaku dan duar. Kaisar Simei yang masih bersaing dengan Qin Chen untuk mendapatkan ratusan kekuatan di luar sumber aslinya. Tiba-tiba dia bergerak karena dia tahu bahwa jika dia terus seperti ini, dia mungkin benar-benar akan dalam masalah jika dia masih dalam keadaan lemah. Dan dia harus secepatnya menghentikan terobosan Qin Chen. Dunia manusia memurnikan hati. Teriakan rendah bergema di seluruh dunia seperti suara kelas langsung bergema di telinga semua orang. Duar. Menghadapi pemandangan yang menakutkan ini sementara Qin Chen sedang memadatkan aturan ketertibannya, Kaisar Simei langsung membakar jiwanya. Jiwa Kaisar Agung terbakar dan kekuatan mengerikan yang cukup kuat untuk menekan semua yang ada di dunia menyapu. Semua master yang ada di sana merasa seolah-olah gunung dihancurkan. Dengan parah menekan jiwa mereka dan menekan mereka satu persatu. Ingin memuntahkan darah, gelombang besar bergulung di lautan jiwa. Di bawah mata semua orang, cahaya ilahi 7 warna mekar di antara alis Kaisar Simei, yang berubah menjadi kekuatan jiwa menakutkan seperti anak panah tajam melesat menuju lautan jiwa Qin Chen. Tuanku, hati-hati, kata Seribu Tulang. Dia dan yang lainnya tampak pucat, dan buru-buru mengubah warna mereka meraung keras untuk mengingatkan Qin Chen. Namun itu sama sekali tidak berguna, kekuatan jiwa ini begitu cepat. Itu mengandung napas jiwa asli Kaisar Simei yang langsung menembus kehampaan tak berujung. Ketika domain medan guntur gelap Qin Chen belum terbentuk, ia langsung tenggelam ke tengah lautan jiwanya. Duar. Tiba-tiba kehendak jiwa yang mengerikan datang ke lautan jiwa Qin Chen. Kali ini kekuatannya 100 kali lebih kuat daripada serangan jiwa sebelumnya. Kekuatan jiwa ilahi ini mengandung kekuatan jiwa asli Kaisar Simei. Tidak seperti sebelumnya, itu hanya dampak yang menawan. Kekuatan tak terlihat dari jiwa ilahi Kaisar Simei menyelimuti seluruh lautan jiwa Qin Chen tanpa suara, membasahi benda-benda tanpa suara. Kaisar Simei sangat menyadari kengerian istana 10 kesengsaraan di lautan jiwa Qin Chen. Kali ini, metode yang diadopsinya bukanlah menyerang dengan paksa, tetapi berubah menjadi kekuatan jiwa yang tak terlihat, seperti angin musim semi, membasahi benda-benda tanpa suara. Diam-diam, napas serangan menyatu dengan lautan jiwa Qin Chen. Dunia manusia memurnikan hati. Ini sama sekali bukan serangan jiwa biasa, tetapi ini adalah proses asimilasi. Dikombinasikan dengan atribut yang menakutkan dan meresapnya jiwa Kaisar. Bahkan, itu gagal untuk memperingatkan istana 10 kesengsaraan. Kekuatan jiwa Kaisar Simei telah sepenuhnya bergabung ke dalam lautan jiwa Qin Chen. Berdentum. Kedua kekuatan itu bergabung dan napas di lautan jiwa Qin Chen dengan cepat meluas dan menjadi lebih kuat. Jiwa Kaisar Simei memelihara dan memperkuat lautan jiwa Qin Chen. Ini adalah semacam makanan, semacam peningkatan, dan semacam bantuan. Seberapa kuat jiwa Kaisar? Kata-kata tidak dapat menggambarkan betapa kuatnya itu. Jika jiwa ahli transendensi tingkat 3 puncak adalah sekelompok gundukan, maka jiwa tingkat Kaisar itu adalah gunung.
Jika jiwa transendensi puncak adalah sungai, maka jiwa tingkat kaisar adalah lautan yang luas. Tidak peduli seberapa kuat lautan jiwa Qinchen, ketika seberkas kekuatan jiwa dari Kaisar Simei bergabung ke lautan jiwa Qinchen, lautan jiwa Qinchen sangat terpelihara dan membengkak seketika. Boom! Ombak yang bergolak menggulung. Lautan jiwa Qinchen meluas dengan cepat, tetapi itu sangat berbahaya. Bunuh. Di permukaan, metode Kaisar Simei ini adalah untuk memperluas lautan jiwanya, akan tetapi sebenarnya itu adalah invasi. Setetes tinta yang diteteskan ke dalam ember itu mampu meningkatkannya, karena seember air dapat memurnikan setetes tinta. Namun pada akhirnya itu adalah seember air. Tetapi jika seember tinta dituangkan ke dalam setetes air, maka ini sama sekali bukanlah peningkatan, tetapi asimilasi atau invasi. Dan setelah fusi, tidak akan ada setetes air seperti itu lagi, dan hanya ada seember tinta. Dan pada saat ini Kaisar Simei menggunakan metode ini. Bagaimana jiwa seorang Kaisar Agung, lautan jiwa yang transenden itu tidak dapat menampungnya. Hanya dalam sepersekian detik, lautan jiwa Qinchen telah sepenuhnya tercemar oleh aura Kaisar Simei. Duar. Dalam kesadaran yang tak berujung, Qinchen merasa seolah-olah dirinya telah jatuh ke tanah kelembutan, dikelilingi oleh sebuah raungan yang ditutupi dengan kapas lembut. Qinchen telanjang dan halus, dan di sekelilingnya Kaisar Simei muncul dalam beberapa postur dan bentuk. Ahli Kaisar Agung Simei ini memiliki postur yang berbeda. Itu menawan, sangat sombong, beberapa murni, dan juga imut. Semuanya mengenakan kain kasa seputih salju dengan senyum di bibir mereka. Mereka berjalan menuju Qinchen selangkah demi selangkah. Dan dalam proses berjalan, pakaian kasa di tubuhnya dilepas satu persatu dan dia menjadi telanjang bulat. Dan semua jenis tubuh putih anggun muncul di depan mata Qinchen. Setiap Kaisar Simei memiliki postur yang berbeda. Sambil terkekeh, dia berbaring di atas Qinchen seperti gurita. Tubuh yang hari itu sangat dekat dengan Qinchen, penuh elastisitas yang membuat Qinchen gemetar. Tuanku, aku ingin. Suara-suara menawan datang satu demi satu dan bibir merah dari Kaisar Simei dengan ekspresi berbeda mendekati Qinchen. Itu mengenai wajah, leher, dan tubuh Qinchen. Mereka berciuman di mana-mana. Selain itu, tangan giok yang ramping dan lemah itu terulur berkeliaran dengan gila di tubuh Qinchen. Boom! Qinchen gemetar di sekujur tubuhnya dan kulit kepalanya mati rasa. Ini adalah lautan jiwa Qinchen yang sedang diserbu oleh jiwa Kaisar Simei. Bagaimana orang normal bisa menyingkirkannya? Sementara di dunia luar, di atas aula utama, Kaisar Simei melayang di sana, wajahnya memerah, napasnya sesak. Bulu kuduknya merinding muncul di sekujur tubuhnya. Tubuh ularnya yang panjang melayang dan butiran keringat harus keluar dari tubuhnya. Dia sendiri jatuh ke dalam kondisi khusus tertentu. Karena serangan pesona pertamanya pada Qinchen hanya dapat dianggap sebagai ilusi. Dengan kekuatan tingkat kaisar, dia menggunakan ilusi untuk mengembangkan berbagai ilusi. Dalam ilusi itu, dia adalah tubuh yang bertanggung jawab atas segalanya. Segala sesuatunya dibuat-buat dan dikembangkan olehnya. Itu tidak nyata. Dia seperti dewa yang tinggi, mengawasi dengan mata dingin, tidak berpartisipasi di dalamnya, hanya menciptakan segala macam ilusi untuk menargetkan lawan. Tapi sekarang hati panahnya adalah sumber jiwanya sendiri yang menyerbu alam semesta Qinchen. Meskipun semuanya tidak nyata dari luar, namun itu sebenarnya adalah perpaduan dari dua jiwa, dan perasaan itu akan terpancar dengan jelas ke tubuh utama, yang merupakan perwujudan sejati dari tubuh utama. Dapat dikatakan bahwa indera dan jiwa Kaisar Simei sendiri dengan jelas mengalami segala sesuatu dalam ilusi itu. Menjijikkan. Kaisar Simei mendengus genit, menggigit bibirnya, matanya kabur. Jika dia tidak terperangkap di sini selama bertahun-tahun dan jiwanya rusak parah dan kekuatannya kurang dari 1% dari puncaknya, mengapa dia harus mengambil resiko sebesar itu, menyerang Qinchen dengan jiwanya sendiri untuk mengalami rasa adegan yang seperti ini? Tindakan ini membuatnya sulit untuk dikatakan. Jika saat itu adalah masa kejayaannya, serangan sederhana dari pikiran dan jiwanya saja sudah cukup untuk dengan mudah menekan seorang transenden puncak.
Tetapi sekarang dalam ilusi, Kaisar Simei terus melakukan berbagai tindakan untuk merayu Qingchen dan membuatnya tenggelam. Dalam kehampaan yang tak berujung, Qingchen melayang di sana dengan guntur samar berkedip di sekujur tubuhnya, tetapi napas di tubuhnya perlahan melemah. Tidak baik. Di kejauhan 1000 tulang dan yang lainnya dalam keadaan cemas. Dia bisa tahu dengan sekilas bahwa Tuan Muda Chen telah jatuh ke dalam serangan jiwa Kaisar Simei. Kaisar Simei terkenal dengan pesonanya di zaman kuno. Metode pesonanya sangatlah menakutkan. Begitu dia menggunakannya, bahkan kaisar yang kuat pun harus waspada. Tidak peduli seberapa berbakatnya Qingchen, bagaimana dia bisa menghentikannya. Tetapi dalam menghadapi serangan seperti itu, mereka tidak punya pilihan selain berdoa dengan cemas agar Qingchen tidak dikendalikan. Di alam mimpi kelembutan, Qingchen pelan-pelan tenggelam, tidak ingin bangun. Segala sesuatu di luar terlalu melelahkan. Sepanjang jalan, pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, pertarungan yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah tidak ada masa depan. Siapa yang tidak ingin memiliki tempat nyaman untuk berbaring dan hanya menjadi begitu anggun selama sisa hidupnya? Jika dapat berbaring dengan santai, siapa yang mau bekerja keras? Lengan baju merah menambah keharuman sepanjang hari. Sensual, bukan? Tuan penguasa dunia bawah, datanglah, biarkan para pelayan datang melayani Anda dan memberitahu Anda negeri dongeng di dunia bawah, kata Kaisar Simei. Dia mencium daun telinga Qingchen dengan ringan dan berkata dengan suara lembut. Napasnya langsung masuk ke telinga Qingchen itu renyah, tidak dapat melepaskan dirinya sendiri. Dunia bawah ini terlalu pahit. Orang-orang telah mengalami bencana dan 9 bencana dalam kehidupan, dan mereka sudah sangat lelah. Tapi setelah kematian, mereka harus datang ke dunia bawah ini untuk bereinkarnasi. Di kehidupan sebelumnya, mereka akan terus menjadi seperti itu lagi, atau mereka akan berada di sungai kematian berjuang untuk menyingkirkan takdir reinkarnasi. Tapi bahkan jika dia melompat keluar dari sungai kematian dan menjadi kultivator hantu dunia bawah, dia akan tetap diperbudak oleh ahli yang kuat yang dapat bertahan hidup. Ini terlalu pahit. Daripada terus-menerus melawan takdir dan akhirnya tidak dapat mengubah hasilnya, mengapa tidak bahagia saja di sini? Kata Kaisar Simei. Dia mendekat ke Qingchen dan berkata dengan lembut. Yah, mata Qingchen berangsur-angsur kabur dan lautan jiwanya mulai diasimilasi oleh Kaisar Simei, tercemar olehnya, diserbu olehnya, dan menjadi bagian dari sumber jiwa Kaisar Simei. Aku datang ke dunia bawah ini, apa yang aku lakukan dengan susah payah, Qingchen bergumam dalam hatinya dan perlahan-lahan tenggelam. Tidak, salah. Namun tiba-tiba Qingchen terkejut seolah-olah ada sesuatu yang terlintas dalam benaknya. Yah, mengapa aku datang ke dunia bawah ini, gumam Qingchen. Alis Qingchen berkerut erat, alisnya penuh dengan rasa sakit dan dia berjuang untuk bangun. Karena dia ingat bahwa dia memiliki tujuan yang sangat penting datang ke dunia bawah. Dan tujuannya itu benar-benar tidak pernah bisa dia lupakan. Tapi apa itu? Di atas aula utama, ekspresi Kaisar Simei berubah. Di bawah serbuannya, apakah Qingchen tampak terbangun? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana jiwa supernatural dapat menyingkirkan serbuan asal jiwanya? Di bawah kekuatan supernatural Kaisar Agungnya, lautan jiwa Qingchen, baik itu King Lian atau api teratai hijau King Lian atau istana 10 kesengsaraan, sangat sunyi, tidak pernah diaktifkan. Selain itu, dia juga melihat pagoda kuno di kedalaman lautan jiwa Qingchen mengambang di sana, memancarkan aura berkabut, tetapi itu juga tidak diaktifkan. Dengan kekuatan Qingchen sendiri, bagaimana dia bisa terbebas dari serbuan jiwanya? Ledakan. Kaisar Simei meningkatkan serbuan jiwanya. Rasa sakit di alis Qingchen tiba-tiba menjadi lebih intens. Pada saat ini Kaisar Simei tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut oleh kehendak jiwa Qingchen yang sangat mengerikan. Bagi seorang pria yang bahkan bukan ahli transenden tingkat 3, untuk mengandalkan kekuatan tubuh dan jiwanya untuk melawan seorang jiwa kaisar seperti dirinya, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu tampak seperti fantasi. Mengapa? Mengapa aku datang ke sini? Gumam Qingchen. Pada saat ini jauh di dalam jiwa Qingchen sebuah suara bergumam bertanya dengan dalam-dalam. Ini adalah niat awal Qingchen dan dia mempertanyakannya sendiri.
Dia datang ke dunia bawah ini dengan tujuan yang sangat penting, tujuan yang tidak bisa dia lupakan. Apa sebenarnya itu? Di tengah bisikan-bisikan itu, Qin-Chen tiba-tiba gemetar. Ya, aku ingat. Seberkas cahaya bersinar dari kedalaman jiwanya seperti lilin di kegelapan yang tak berujung langsung menerangi kekosongan di sekitarnya. Meskipun sinar cahaya ini tidak kuat, namun itu seperti kayu bakar di malam hari membawa harapan. Kewarasan Qin-Chen yang awalnya tenggelam pun langsung sadar. Qin-Chen yang secara paksa dibungkus oleh kekuatan jiwa Kaisar Simei tiba-tiba membuka matanya. Dan di matanya dua cahaya tajam melesat ke langit seperti pedang panjang yang menusuk langit mencoba menembus langit. Chen Sisi, aku ada di sini untuk menyelamatkan Chen Sisi, kata Qin-Chen. Dia meraung di dalam hatinya. Dan Qin-Chen tiba-tiba terbangun dan lautan jiwa yang mati langsung mendidih. Lautan jiwa yang tak berujung melonjak. Qin-Chen berteriak tajam dan napas mengerikan meletus dari lautan jiwanya, dan dalam sekejap banyak jiwa Kaisar Simei yang berbaring di atasnya langsung terlempar menjauh dan tubuh mereka yang halus terekspos tergeletak di tanah. Kamu! Kaisar Simei mendengus, wajahnya malu dan marah. Putra ini benar-benar menolak invasi pesona Kaisar itu keji. Dia ketakutan juga marah dalam hatinya dan berkata dengan ngeri. Karena pesonanya tidak cukup, maka paksakanlah, Bus. Dalam sekejap, Kaisar Agung Simei yang tak terhitung jumlahnya dengan paksa bergegas menuju Qin-Chen ingin membungkusnya lagi. Lancang! Qin-Chen berteriak keras, matanya seperti matahari terik dan matanya penuh dengan cahaya ilahi. Kamu keluar dari sini! Boom! Seketika dua petir yang mengerikan meledak dari mata Qin-Chen. Dan saat berikutnya di lautan jiwa Qin-Chen cahaya guntur yang mengerikan muncul, dan itu adalah Dewa Penghakiman Guntur. Petir biru tak berujung langsung menyebar ke lautan jiwa Qin-Chen berubah menjadi lautan guntur menghantam ke segala arah. Kekuatan ini, mata Kaisar Simei membelalak kaget dan marah. Cahaya guntur yang luas langsung memusnahkan tubuhnya, mencabik-cabik banyak klon jiwa yang telah dia masukkan ke dalam tubuh Qin-Chen, mengubahnya menjadi sumber jiwa yang paling murni. Di dunia luar, sosok Kaisar Simei di aula tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia telah dipukul kelas oleh sebuah palu raksasa. Seteguk darah dimuntahkan dari mulutnya, gemetar di sekujur tubuhnya dan menatap Qin-Chen di depannya dengan ngeri. Domain guntur gelap tak berujung melonjak di sekitar Qin-Chen dan napasnya menyebar, membuat semua orang yang hadir sulit bernapas. Di bawah napas seperti itu, sepertinya tubuhnya akan meledak dan mati di tempat. Ahli transenden tingkat 3, 1000 tulang berkata dengan bersemangat. Tuan Muda Chen akhirnya berhasil menerobos transenden tingkat 3. Dibandingkan dengan yang lain yang terkejut dengan napas Qin-Chen, 1000 tulang malah terkejut dengan kecepatan terobosan Qin-Chen. Dia adalah satu-satunya yang hadir yang tahu bahwa Qin-Chen hanyalah transenden tingkat 1 sebelum datang ke dunia bawah belum lama ini. Lalu, berapa banyak waktu yang telah berlalu, namun sekarang Qin-Chen telah menerobos ranah transenden tingkat 3. Kecepatan kultivasi seperti itu, seorang ahli Kaisar Agung pun masih jauh tertinggal. Sekarang, setelah menerobos ranah transenden tingkat 3, aura Qin-Chen tidak berhenti dan dia masih menanjak dengan cepat, lalu memasuki tahap akhir transenden tingkat 3. Berderak. Aura guntur gelap yang menakutkan yang menyelimuti sekeliling terus melonjak dan meluas, menyebabkan semua orang yang hadir merasakan sedikit ketakutan dari lubuk hati mereka. Napas medan domain seperti itu, bahkan transenden puncak seperti leluhur hantu patung batu agak merasa luar biasa, gemetar ketakutan. Dia begitu kelewalahan hingga tidak bisa bernapas. Dirinya juga merupakan ahli transenden tingkat 3, tapi mengapa ada celah yang begitu besar? Ketika semua orang terkejut, Qin-Chen masih meningkat dengan gila-gilaan. Di lautan jiwanya, setelah cahaya guntur yang luas memusnahkan jiwa Kaisar Simei, nampak itu dengan cepat memurnikan banyak asal jiwa yang ditinggalkan oleh Kaisar Simei. Napas asli dengan cepat ditelan oleh Qin-Chen dan lautan jiwa dalam pikirannya terus meluas. 2 kali lipat. 3 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat. Seberapa mengerikankah asal-usul jiwa seorang ahli kaisar? Bahkan jika itu hanya sebagian dari Kaisar Simei, namun itu jauh melampaui dari transenden tingkat 3. Baru setelah lautan jiwa Qin-Chen meluas hingga 10 kali lipat dari alisnya, dia akhirnya menjadi tenang.